Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Indris dari kelompok 6. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai RPP dari tema 6 subtema 1 pembelajaran 1. RPP merupakan yaitu rancangan proses pembelajaran, di mana di dalam RPP ini terdapat poin-poin penting yang harus diperhatikan. Adapun juga pembaruan dari pemerintah, RPP sekarang bisa menjadi satu lembar. Yang poin-poin tersebut dibagi, yaitu ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Oke, langsung saja saya pada penjelasan tujuan pembelajaran. Tujuan pelajaran merupakan perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini didasarkan berbagai pendapat tentang makna tujuan pelajaran atau tujuan instruksional. Selanjutnya yaitu adapun kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama ada yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan pada dasarnya merupakan kegiatan yang harus ditempuh guru dan siswa pada setiap kali pelaksanaan sebuah pembelajaran. Fungsinya yaitu untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif dan memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya yaitu adapun kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti ini terdapat sebuah poin-poin yang harus dijalankan oleh siswa dan guru untuk mempelajari sebuah materi, yaitu yang pertama ada kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan juga konfirmasi. Selanjutnya setelah kegiatan inti berlangsung, selanjutnya dilanjut kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini merupakan rangkaian kegiatan kegiatan akhir dalam sebuah proses pembelajaran. Di dalam kegiatan penutup ini biasanya guru melakukan refleksi dengan siswa, dan diakhiri dengan kesimpulan serta berdoa sebelum pulang. Refleksinya bisa dengan cara yaitu guru menanyakan kembali kepada siswa apakah pembelajaran pada hari itu menyenangkan, atau guru bisa menanyakan apakah ada yang tidak dimengerti atau tidak, dan ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayang Nur Yulia dengan NPM 17506600101. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Saya akan membahas mengenai bahan ajar. Di sini dituliskan identitas. Identitas di sini ada satuan pendidikannya. Di sini kelompok saya memilih kelas 3, tema 6 mengenai energi dan perubahannya. Lalu ada subtema 1 berjudul sumber energi dan pembelajarannya ke-1. Lalu di sini ada kompetensi dasar dan indikator. Di sini sama seperti yang di RPP, kompetensi dasar dan indikatornya. Muatan pembelajarannya pada pembelajaran ini ada bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Selanjutnya ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya ini juga sama seperti yang ada di RPP, mengenai apa tujuan pembelajaran yang akan diajarkan pada pembelajaran 1 ini. Selanjutnya baru masuk ke bahan ajar. Nah, karena kelompok saya memilih subtema 1,
ke pembelajaran 1 biasanya akan ada pengantar dari subtemanya ke pembelajarannya. Nah, pengantarnya ini mengenai sedikit bacaan yang akan mengetahui kita ini akan mempelajari apa. Nah, di sini itu disebutkan bumi ini memiliki sumber energi bagi manusia dan tumbuhan hewannya. Lalu dijelaskan juga apa yang akan dipelajari, seperti apa itu energi, bagaimana energi diperoleh, dan lain-lainnya. Selanjutnya baru masuk ke pembelajaran 1. Nah, di sini itu ada pengantarnya juga, ayo mengamati, di mana ayo mengamati ini mengenai pengalaman peserta didik di sekelilingnya. Karena biasanya ketika olahraga ada peserta didik yang suka lemas. Nah, di sini juga ceritanya seperti itu. Lalu gurunya ini memberikan teh manis kepada peserta didik. Nah, dan gurunya menjelaskan bahwa tubuh manusia itu membutuhkan energi. Lalu masuk ke ayo bacaan. Nah, ayo bacaannya ini baru mulai ke matahari, sumber energi terbesar. Nah, menjelaskan bahwa matahari ini sumber energi terbesar di bumi bagi manusia, bagi tumbuhan, dan juga hewan. Dan juga dijelaskan apa saja manfaat cahaya dari matahari tersebut. Lanjut langsung ke ayo bernyanyi. Nah, pada ayo bernyanyi ini, peserta didik diajak bernyanyi mengenai matahari. Masih mengenai matahari sebagai sumber energi. Nah, berharap bahwa peserta didik ini mampu mengetahui pola irama dan dapat menyanyikannya kembali dengan sangat percaya diri. Lalu masuk ke ayo mengamati. Di sini tuh ayo mengamatinya ini ada perempuan bernama Siti yang melakukan seperti percobaan melakukan dengan kaca pembesar yang di atasnya itu ada kapas. Lalu Siti mengumpulkan sinar cahaya matahari ke kaca pembesar dan mengarahkannya kepada kapas. Nah, lalu nanti kapasnya ini akan terbakar dan mengeluarkan asap. Nah, sumber bahan ajar yang saya dapatkan itu dari buku kelas 3 tema 6 energi dan perubahan yang dibuat oleh Nur Hasanah dan kawan-kawan tahun 2016 di Jakarta yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekian pemaparan dari saya mengenai bahan ajar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Lestari, NPM 1750600119. Di sini saya akan menjelaskan media pada kelas 3 tema 6 subtema 1 pembelajaran 1, di mana media yang digunakan yang pertama gambar matahari, yang kedua kaca pembesar dan kapas, yang ketiga video peristiwa fotosintesis, yang keempat gambar PLTS, yang kelima teks lagu matahari. Kemudian rancangan media berisi gambar-gambar penjelas untuk memperjelas media tersebut. Selanjutnya bahan yang diperlukan, yang pertama gambar matahari, yang kedua video peristiwa fotosintesis, yang ketiga gambar PLTS, yang keempat teks lagu matahari. Selanjutnya alat yang diperlukan, yang pertama kaca pembesar, kapas, laptop, dan printer. Di sini juga ada langkah-langkah pembuatan. Langkah-langkah pembuatan berisi langkah-langkah untuk membuat media tersebut. Yang pertama gambar matahari. Unduh gambar matahari di internet, kemudian print gambar unduhan tersebut. Yang kedua kaca pembesar dan kapas. Bawalah kaca pembesar dan kapas, kemudian praktekkan kedua benda tersebut. Yang ketiga, video peristiwa fotosintesis. Unduh video peristiwa fotosintesis, kemudian tayangkan unduhan tersebut. Yang selanjutnya, gambar PLTS. Unduh gambar PLTS, kemudian print gambar tersebut. Yang kelima, teks lagu matahari. Unduh teks lagu matahari, kemudian print teks lagu tersebut. Selanjutnya, penerapan dalam pembelajaran. Pada gambar matahari digunakan untuk menjelaskan salah satu contoh dari bentuk sumber energi. Yang kedua, kaca pembesar dan kapas digunakan untuk pembuktian pada sumber energi. Yang ketiga, video peristiwa fotosintesis digunakan untuk menjelaskan proses fotosintesis yang melibatkan matahari sebagai sumber energi. Yang keempat, gambar PLTS digunakan untuk menjelaskan manfaat dari kegunaan sumber energi. Dan yang terakhir, teks lagu matahari digunakan untuk menjelaskan teks lagu matahari tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Asnanabila, NPM 1750600122.
Di sini saya akan menyampaikan tentang LKPD. LKPD yaitu merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik, sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar, atau berupa panduan latihan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi. Nah, LKPD pada pembelajaran ini berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh peserta didik berdasarkan materi yang disampaikan yang berjudul sumber energi. Kemudian peserta didik harus membaca teks bacaan yang berjudul Matahari Sumber Energi Terbesar. Lalu peserta didik juga harus mempraktikkan atau melakukan percobaan untuk pembuktian bahwa matahari adalah sumber energi panas. Lalu kemudian setelah peserta didik membuktikan, peserta didik juga harus mencari isi dari pertanyaan yang telah disediakan dalam lembar kerja. Kemudian peserta didik mencari atau membaca teks bacaan di atas tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Martina Rahayu, NPM 1750694, akan memaparkan sebuah soal evaluasi. Nah, kenapa kami membuat soal evaluasi? Karena kami ingin mengetahui sejauh mana peserta didik dapat memahami materi yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, dalam soal evaluasi di sini kami membuat 10 soal yang berbentuk esai dan tak luput dari kompetensi dasar bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Isi dari soalnya sebagai berikut. Matahari merupakan sumber energi ... Matahari menghasilkan energi ... Nah, tadi merupakan contoh dari soal yang harus dijawab oleh peserta didik. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan instrumen penilaian. Di dalam instrumen penilaian ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Yang pertama yaitu penilaian sikap, pengamatan dan pencatatan sikap siswa selama kegiatan menggunakan lembar observasi. Contoh dari penilaian sikap yaitu sikap spiritual dari KI 1. Nama sekolah, lalu kelas atau semester, tahun pelajaran. Di dalam tabel observasi terdapat nomor, tanggal, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap, dan tindak lanjut. Yang pertama yaitu tanggal 4 April, Udin, nama siswanya yaitu mengucapkan kata terima kasih ketika mendapat bantuan orang lain, berperilaku syukur. Butir sikapnya yaitu berperilaku syukur. Lalu Beni hanya mau satu kelompok dengan teman yang seagama. Butir sikapnya yaitu toleransi beragama. Tindak lanjutnya yaitu perlu dibimbing, dilibatkan dalam pembelajaran kelompok dengan teman yang tidak seagama. Lalu contoh dari penilaian sikap juga ada sikap sosial dari KI 2, yaitu nama siswanya Siti, tanggalnya tanggal 4 April. Catatan perilakunya mengakui belum menyelesaikan tugas karena tertidur. Butirnya jujur. Tingkat lanjut diingatkan untuk mengatur jadwal membuat tugas sekolah di rumah. Terus ada Lani, terlambat datang ke sekolah. Disiplin, perlu dibimbing, dijelaskan pentingnya datang tepat waktu, dibantu membuat target untuk datang tepat waktu. Lalu ada Siti,
Tuti pada 6 April yaitu berbicara dengan lancar dan lantang saat presentasi, percaya diri, tindak lanjutnya tidak ada. Udin terlambat datang ke sekolah, disiplin, perlu dibimbing, dijelaskan pentingnya datang tepat waktu, dibantu membuat target untuk datang tepat waktu. Lalu di dalam penilaian pengetahuan yaitu ada tes tulis tentang informasi dalam teks, tes lisan tentang variasi pola irama, tes tulis tentang lama atau singkatnya peristiwa. Lalu ada penilaian keterampilan, menyampaikan kembali informasi terkait sumber energi. Di dalam tabelnya itu nomor pertama ada nomor, kriteria, sangat baik 4, baik 3, cukup 2, perlu pendampingan 1. Nomor 1, kesesuaian informasi dengan sumber informasi. Ya, sangat baiknya yaitu seluruh informasi yang disampaikan sangat lengkap dan sesuai dengan informasi yang terdapat pada sumber informasi. Baiknya, baik yaitu ada sebagian besar informasi yang disampaikan sangat lengkap dan sesuai dengan informasi yang terdapat pada sumber informasi. Yaitu yang cukupnya yaitu separuh saja informasi disampaikan dengan lengkap, perlu pendampingan, hampir semua informasi tidak sesuai dengan sumber informasi. Lalu ada susunan kalimat informasi. Sangat baiknya yaitu seluruh kalimat sesuai dengan EYD. Baik yaitu ada sedikit kalimat yang tidak sesuai EYD, yaitu cukup separuh saja kalimat yang struktur sesuai EYD. Perlu pendampingan yaitu ada belum mampu menyusun kalimat yang sesuai dengan EYD, menampilkan bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Sama seperti di atas ada nomor, kriteria, sangat baik, baik, cukup, dan perlu pendampingan. Nomor 1, ketepatan nada. Sangat baiknya seluruh nada dari awal sampai akhir lagu tepat. Baiknya hanya ada sedikit pada nada yang tidak tepat. Cukup separuh lagu dinyanyikan dengan nada yang tidak tepat. Perlu pendampingan, belum mampu menguasai nada lagu dengan baik. Lalu ada ketepatan irama dan variasi irama, mengikuti irama dan variasi irama dengan tepat, tidak pernah meleset. Sangat baiknya. Lalu baiknya hanya sebagian kecil terdengar irama dan variasi irama yang meleset. Cukupnya yaitu ada separuh lagu irama dan variasi iramanya tidak tepat. Perlu bimbingannya yaitu belum mampu mengikuti pola irama lagu. Lalu ada yang ketiga, menunjukkan ekspresi dan rasa percaya diri yang tinggi selama bernyanyi. Sangat baiknya. Lalu baiknya yaitu hanya sebentar saja menunjukkan rasa kurang percaya diri, tapi secara keseluruhan sudah nampak percaya diri dan menunjukkan ekspresi dalam bernyanyi. Lalu cukupnya sudah nampak rasa percaya diri namun ekspresi masih belum. Perlu pendampingan yaitu belum mampu menunjukkan ekspresi dalam bernyanyi dan juga belum percaya diri. Sekian presentasi yang saya dapatkan tentang instrumen penilaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.